Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang kita akan masih membahas soal abolisi dan juga amnesti tentunya dua tokoh ini. Seberapa penting sih dua tokoh ini dalam konteks politik nasional ke depan? Kalau kita kaitkan juga ini kemana Pak Riza? Jadi ada kalimat apa ya, Presiden itu tidak ingin memenjarakan masa lalu. Tapi Presiden ingin membebaskan masa depan. Jadi Presiden itu selalu melihat kepentingan bangsa dan rakyat, tapi juga kepentingan ke depan. Tidak bermaksud melupakan masa lalu, tapi masa lalu dijadikan satu pelajaran, hikmah untuk menatap, membangun masa depan yang lebih baik. Jadi sekali lagi, soal hukum tidak diintervensi oleh beliau. Justru beliau ingin mengajak kita semua anak bangsa melihat masa depan yang lebih baik. Membangun peradaban, menyatukan hati seluruh rakyat. Inilah modal utama. Menyatukan hati, tidak boleh ada dendam. Persatuan ya. Zero enemy, persatuan, kesatuan. Selalu itu yang mengedepankan. Bayangkan kalau kita lihat sebelumnya 3 periode nih, 3 kali pilpres. Beliau tetap bangkit ya, tetap maju. Kami yang muda-muda kadang-kadang malu gitu. Beliau sangat senior, tapi selalu pantang menyerah, selalu tangguh. Dan sampai akhirnya, ketika sampai di puncak kekuasaan, beliau tidak menunjukkan kekuasaannya, tapi justru menunjukkan kenegarawannya. Beliau memaafkan, memberi contoh, teladan, dan berada di garis depan untuk membangun. Mohon maaf, saya tidak ingin flashback. Ketika kasus di Timur Timur, beliau sebagai komandan, sebagai pemimpin, bukan pemimpin di mana? Di belakang meja, di gedung-gedung, di barak, tapi di medan pertempuran. Ketika kita diserang, beliau tetap berada, tidak ingin. Ketika beliau sakit, dijemput oleh helikopter, mau ditarik ke markas, beliau tidak mau. Dalam kondisi yang sakit, beliau tetap menjaga, memimpin anak buah, dan meneruskan perjuangan. Itulah pemimpin sejatinya. Itulah tentara NKRI sejatinya. Jadi kita banyak belajar lah. Kita bisa diskusi soal keteladanan beliau, keberanian, patriot tanpa dendam dan sebagainya. Kita bersyukur di era yang sekarang yang sangat kompleks ini, geopolitik, geostrategi yang tidak menentu bangsa seperti di dunia, beliau hadir sebagai pemimpin. Kadang saya berpikir, kenapa Bapak Prabowo baru 3 kali diberi kesempatan sama Allah sebagai presiden? Rupanya jawabannya sekarang. Sekarang adalah masa yang luar biasa bagi bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah dunia. Butuh pemimpin yang visioner, yang sejarah, yang negarawan, yang cerdas. Mas Agung. Ya, saya melihat memang ini efeknya bisa sedikit merelaksasi otot-otot politik kita yang sebelumnya tegang. Karena pilpres, karena event-event politik yang cukup intensif beberapa waktu terakhir. Tapi jangan lupa bahwa ada problem yang lebih substantif yang sedang kita hadapi, soal-soal ekonomi. Dan ini yang sedang ditunggu publik kita, bagaimana solusi menaikkan daya beli, menghindari ancaman PHK massal, kemudian soal-soal mengurangi kemiskinan yang semakin meningkat di kota-kota. Nah, publik menanti itu. Ketika elitnya sudah terkonsolidasi, apa sumbangsi elit yang sudah bersatu dan bersama ini untuk mensejahterakan, untuk memastikan indikator ekonomi kita, makro-mikro itu bisa membaik. Nah, ini yang ditunggu, dan jangan sampai lupa tugas utama ini, dan menteri-menteri Pak Prabowo harus segesit Pak Prabowo memastikan, khususnya di bidang ekonomi, memastikan ini bisa selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya seperti itu. Jadi relaksasi otot pasca pemilu kemarin. Persis. Tapi ekonomi harus segera diselesaikan nih. Kalau nggak ini bahaya. PR yang berat ya harus segera diselesaikan. Betul. Baik, saya mau ke Bang Saud kalau begitu. Bang Saud, ini kemarin ketika menjemput Pak Tom Lembong juga sudah sempat membahas kapan kemudian akan ada rencana nggak untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo Subianto? Saya ke beberapa teman-teman mengatakan, saya pakai istilah kalau di luar negeri itu kan kedutaan besar itu, kita kalau mau datang mau menjabat itu biasanya ada courtesy call kepada Perdana Menteri Presiden. Saya pakai kata courtesy call, yuk kita courtesy call sama Pak Prabowo. Ntar dulu lah Pak Saud, kita beresin ini dulu, Pak Thomas aja tuh biarin dulu 1 minggu di rumah dulu, dia bilang gitu. Jadi maksud saya ada keinginan-keinginan untuk kemudian bagaimana sebenarnya
courtesy call itu of course dia presiden kita, dia sudah seperti Profesor Henrawata bilang menggariskan sejarah baru tentang bagaimana yang disebut amnesti dan abolisi dalam perspektif tanpa menghilangkan cita rasa pemberantasan korupsinya. Karena banyak teman-teman di luar kan mendebat semua itu. Kalau saya sih selalu mengatakan dua case ini, kebetulan saya detail dua case ini, Thomas Lembong dan Hasto. Dan saya tetap konsisten mengatakan politisasi itu ada, nggak bisa dikatakan nggak ada. Bahkan saya di Thomas Lembong sendiri mulai dari zamannya Gobel sampai kemudian 27 Juli beliau meninggalkan kementerian sampai pindah ke BKPM. Apa yang dia lakukan di sini saya sangat detail. Makanya kayak anak-anak saya nangis di depannya Anies itu kan gitu kan. Jadi maksud saya gini loh. Ke depan kita memang harus juga mulai masuk ke detail-detail supaya kita bisa menghempang orang-orang yang ngaco. Iya dong, ini orang yang bikin kacau dua case ini pasti ada nih. Nggak bisa didiemin ini. Kalau nggak nanti dia bikin ngaco terus nih orang ini. Kasus-kasus gini akan muncul terus nih. Nggak bisa kita diemin. Oleh sebab itu kita harus masuk ke detail-detail itu. Siapa ini yang ngaco-ngaco ini? Nggak mungkin juga lah. Kita pasti tahu. Sampai ada 3 hakim sesat mikirnya Mbak. Sesat mikirnya. Oke. Jadi itu kan gimana kalau dikatakan dia bekerja sendiri. Jadi maksud saya ada beberapa detail-detail yang memang kita mau membangun integritas kita, membangun katakanlah pemberantasan korupsi. Jangan lupa gambar besar kita, kalau bisa kita di atas Malaysia, indeks persepsi korupsinya. Strong signal yang dikirim oleh Pak Prabowo kepada market, please come to Indonesia, I do prefer combating corruption. Itu udah clear di sini. Karena bagaimanapun di luar, kalau enggak wartawan asing nggak nanyain gua tuh. Mereka nanyain walaupun dia tinggal di sini. Saya bilang kamu kan tahu kondisinya. Tapi kan Pak Saud terus ngomong, dia bilang gitu. Jadi maksudnya gini loh. Strong signal yang kita terima, yang kita kirim kepada market bahwa kami mulai fraud di dalam pemberantasan korupsi. Korupsi is korupsi, politik is politik. Itu yang mungkin kita harus what next tadi kita bahas lebih lanjut. Kira-kira gitu. Saya mau ke Pak Hendrawan kalau begitu, Pak. Ini bagaimana kalau dari PDIP, langkah selanjutnya yang akan dilakukan, kemudian apa? Apakah memang ini akan kemudian membahas lebih lanjut bersama dengan internal PDIP mengenai posisi yang sebelumnya juga memang sudah disampaikan oleh Bu Megawati jelas sebagai penyeimbang? Betul, jadi kami akan memainkan peran yang lebih konstruktif dan kontributif dalam proses pembangunan ke depan. Kami melihat amnesti yang diberikan kepada Pak Hasto dan abolisi yang diberikan kepada Pak Tom Lembong merupakan ekspresi persahabatan, ekspresi kebersamaan, dan yang lebih penting lagi adalah tekad Pak Prabowo untuk mengembalikan sistem hukum kita untuk lebih peka terhadap aspek-aspek moral dan etika. Dan itu sangat kami hargai. Ketika saya bertemu dengan Pak Prabowo tanggal 30 Juli yang lalu, saat Pak Prabowo memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Kwik Kian Gi, kami di sela-sela kedatangan tersebut kami sempat berdiskusi tentang tantangan-tantangan ke depan, ya. Kemudian Pak Prabowo bahkan memuji almarhum Kwik Kian Gi sebagai salah satu ekonom yang mempertahankan keberadaan eksistensi pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi Pak Prabowo berkali-kali mengatakan bahwa inilah senjata pamungkas yang digunakan oleh beliau ya untuk menjadikan sumber-sumber daya alam yang kita miliki, kekayaan negara yang kita miliki untuk kesejahteraan rakyat banyak ya. Itu sebabnya kita dukung upaya-upaya Pak Prabowo ya untuk membangun tata kelola yang baik, clean government. Karena tanpa pemerintahan yang bersih ya ekonomi pasar akan bersifat destruktif, khususnya untuk mereka yang ada di lapisan bawah. Itu sebabnya kita dukung melalui peran-peran yang dimainkan, baik dalam legislasi, politik anggaran, dan seterusnya. PDI Perjuangan akan berada di garis depan ya untuk mendukung upaya-upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemberantasan KKN, dan seterusnya, yang merupakan tekad dari era reformasi ini. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Hendrawan. Tentu kita nantikan juga ya bagaimana langkah yang diambil dua tokoh ini, Pak Hasto dan tentunya Pak Tom Lembong berikutnya. Begitupun juga dengan PR yang disampaikan oleh Mas Agung tadi, masih ada PR besar soal ekonomi yang harus segera dituntaskan. Terima kasih sudah hadir Bang Saud, Pak Riza, dan juga Mas Agung di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam.
Dan pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi.